Haleluya. Selamat hari Minggu, selamat pagi bagi kita semuanya. Kita bertemu lagi di dalam ibadah kita, ibadah hari Minggu. Walaupun ada jarak yang memisahkan kita, tapi kita percaya kita dipersatukan dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari persiapkan hati kita pagi hari ini untuk kembali memuji nama Tuhan. Dengan segenap kerinduan kita, mari kita datang menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami merindukan hadirat-Mu Tuhan, mengurapi, memberkati setiap kami. Haleluya. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Tuhan, aku rindu. Kami siap terima Roh Kudus-Mu Tuhan. Tuhan, aku siap. Mari penuhilah setiap kami. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini. Haleluya. Kami rindukan Engkau Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Mari lagi, ku rindukan. Ku rindukan. Haleluya. Kau hadir di setiap ibadah ini Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Mari angkat tanganmu, ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini. Haleluya. Saat ini kami imani ada Engkau
hadir bagi kami Tuhan, memuaskan setiap kerinduan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Glory haleluya, glory haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami beri kemuliaan bagimu, berikan hormat pujian kami hanya bagimu Tuhan, hanya menyenangkan hatimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Dengan kerinduanmu katakan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Saat ini ada Engkau di tengah-tengah kami Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kami. Di mana di hari-hari ini Tuhan Yesus, di minggu-minggu ini kami boleh menanti-nantikan pencurahan Roh-Mu bagi setiap kami Tuhan. Tuhan, kami katakan kami merindukan, kami sungguh merindukan hadirat-Mu, merindukan Roh-Mu atas kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami katakan kami siap Tuhan untuk dikaruniai oleh Roh Kudus Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau terus mencari hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk hari ini di mana kami boleh beribadah bersama-sama walaupun jarak ada memisahkan kami Tuhan, tapi kami percaya kuasa Roh Kudus Tuhan boleh terus menjamah kami, boleh terus mempersatukan kami di dalam keluarga Kristus. Terima kasih Tuhan, bila sebentar kami akan bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan. Kami percaya ada Engkau di setiap puji-pujian kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar lewat puji-pujian kami nama-Mu dimuliakan, nama-Mu ditinggikan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin, haleluya. Kita akan memuji nama Tuhan. Kita percaya gerakan Roh Allah itu akan memenuhi kehidupan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan, naikkan pujian bagi Tuhan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan.
gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Katakan di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah. Katakan lagi, ada gerakan Roh Allah. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di hidupmu, dalam jiwamu, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Mari katakan Hosana. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Haleluya. Katakan lagi, ada gerakan Roh Allah di sini. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Kami percaya ada gerakan Roh-Mu Tuhan bagi kami, membangkitkan setiap kami, berikan semangat baru lagi buat kami. Haleluya. Utara dan selatan, ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Katakan Hosana. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Haleluya. Mari katakan sama-sama. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan bahwa Yesuslah Raja. Haleluya. Segala raja, Kaulah Raja di atas segala raja Tuhan. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini menangkan. Mari bersiap maju, bersiap maju, janganlah lengah. Kau panglima kami Tuhan, gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya, haleluya, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya.
Raja. Haleluya, haleluya. Api kemuliaan Tuhan tercurah dari surga memenuhi setiap kita. Haleluya. Kita akan merasakan ada kuasa Allah turun bekerja bagi setiap kita. Haleluya. Naikkan pujian bagi Tuhan. Katakan, rasakan kuasa Allah turunlah. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kuasa-Mu yang Kau curahkan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmat-Nya terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmat-Nya terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah. Lagi katakan rasakan. Rasakan kuasa Allah. Haleluya. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmat-Nya terbuka bagimu. Rasakan Haleluya. kuasa Allah turunlah. Mari rasakan kuasa Allah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Haleluya. Kami mau rasakan kuasa-Mu Tuhan. Bekerja menjamah kami. Lagi katakan rasakan. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmat-Nya terbuka bagimu. Rasakan kuasa lagi sampai kau rasakan. Rasakan kuasa Allah turunlah. Ya Tuhan, kami mau rasakan kuasa-Mu. Haleluya. Terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turunlah. Haleluya. Rasakan kuasa Allah turunlah. Ya Tuhan, Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmat-Nya terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah turunlah. mari dengan lembut rasakan kuasa Allah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Kami buka hati kami Tuhan. Rasakan Kami mau sambut Roh Kudus dalam hidup kami. Haleluya. Pintu rahmat-Nya terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah turunlah. Mari sambil angkat tanganmu rasakan kuasa Allah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Haleluya. Rasakan Jamahlah setiap kami ya Roh Kudus. Glory, haleluya. Pintu rahmat-Nya terbuka Glory, bagimu. haleluya. Rasakan kuasa Allah Lagi rasakan. Rasakan kuasa Allah turunlah. Biar kuasa-Mu mengalir bagi kami Tuhan. Rasakan kuasa Haleluya. Allah turunlah. Menjamah setiap kami Roh Kudus. Puaskan setiap rindu kami. Terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah turunlah. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkan. Haleluya. Hati kami bagaikan tanah yang kering Tuhan. Bagaikan tanah kering.
Kudus. Kami haus, kami rindu Roh Kudus, penuhi kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Kami percaya Engkau bekerja bagi setiap hati yang mau dipenuhi oleh Roh-Mu Tuhan. Engkau bekerja bagi setiap hati yang haus akan Engkau Tuhan, akan Roh Kudus Tuhan. Haleluya. Mari penuhi kami Tuhan, penuhi dengan Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pekerjaan Roh Kudus itu indah buat kami. Pekerjaan Roh Kudus itu membawa kami ke dalam kehidupan yang lebih baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Teruslah Engkau mengalir dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mengalirlah di tempat, mengalir dalam kehidupan kami ya Roh Kudus. Oh Roh Kudus, pulihkan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk jamahan-Mu bagi kami Tuhan. Untuk lawatan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh perlu Roh Kudus itu boleh tinggal dalam hidup kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus itu ada bagi setiap kami Tuhan Yesus. Kami perlu Roh Kudus, kami perlu lawatan-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Karena tanpa Roh Kudus, hati kami bagaikan tanah yang kering Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bekerjalah Engkau bagi seluruh jemaat-Mu Tuhan. Bagi seluruh orang-orang yang melihat rekaman video ini Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau menjamah mereka, mengurapi mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik buat kami Tuhan Yesus. Engkau berikan lagi waktu bagi kami saat ini untuk boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan lewat firman Tuhan, kehidupan kami boleh semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Berkatilah hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan untuk menabur kebenaran firman-Mu Tuhan. Pengurapan yang heran yang daripada Tuhan boleh mengalir memenuhi hamba-Mu Tuhan. Bagi setiap kami juga dimanapun kami berada yang mendengarkan firman ini, kami percaya akan memberikan kekuatan lagi bagi kami menghadapi hari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bekerjalah terus, wahai Roh Kudus bagi setiap kami. Kami siap untuk dengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin, haleluya.
Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, Saudara-saudari, Jemaat GPD Kalideres Permai, maupun Bapak Ibu, Saudara-saudari yang lain. Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam ibadah hari Minggu. Tentu kita percaya Tuhan tetap memelihara, menjaga, melindungi, memberkati kita semua. Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan tema Roh Kudus memberi kuasa. Roh Kudus memberi kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Saya bacakan untuk kita semua. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan, apa yang kita baca adalah perkataan Tuhan Yesus yang Dia sampaikan kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata bahwa kita atau pada waktu itu adalah murid-muridnya akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Jadi kuasa itu kita terima, kita dapatkan, kita punyai kalau Roh Kudus turun atas kita. Jadi sesudah kita dipenuhi, sesudah kita diberikan Roh Kudus, barulah kita mempunyai kuasa itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan kuasa itu lebih dulu baru Roh Kudusnya, tetapi Roh Kudus lebih dulu diberikan kepada kita sehingga kita mempunyai kuasa. Karena kuasa itu sendiri adalah kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus. Sehingga ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita menerima Roh Kudus, maka kepada kita diberikan kuasa. Kita mempunyai kuasa dari Roh Kudus. Dalam Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 49, Lukas pasal 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi di ayat ini Yesus menyampaikan juga kepada murid-muridnya bahwa Yesus akan memberikan apa yang dijanjikan oleh Bapa. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, pemberian Roh Kudus kepada kita adalah janji Bapa. Bapa memberikan Roh Kudus kepada kita orang-orang percaya. Dan ketika Roh Kudus itu diberikan, dalam Lukas ini dikatakan bahwa kita diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi Roh Kudus yang kita terima itu memperlengkapi kita. Roh Kudus yang kita terima memberikan kepada kita kuasa Allah, kuasa dari tempat yang maha tinggi, kuasa dari tempat tinggi. Kisah 1 ayat 8 dikatakan kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kita. Lalu Lukas 24 ayat 49 ini dikatakan bahwa Allah akan memberikan kepada kita Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu adalah perlengkapan yang diberikan kepada kita berupa kuasa dari tempat yang maha tinggi. Jadi Roh Kudus yang datang ke atas saya dan Bapak Ibu, saudara-saudari, itu merupakan satu kelengkapan bagi kita. Kata diperlengkapi itu sama dengan kata dipakaikan. Jadi kepada kita dipakaikan kuasa Allah. Jadi kuasa Allah itu dipakaikan kepada kita, diberikan, dikenakan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara-saudari dengan datangnya Roh Kudus. Ketika Roh Kudus datang kepada saya, ketika Roh Kudus memenuhi saya dan Bapak Ibu, saudara-saudari, maka kita dikenakan, dipakaikan kuasa dari tempat yang tinggi. Kuasa Allah diberikan, dipakaikan, dikenakan kepada kita dengan datangnya Roh Kudus memenuhi saya dan Bapak Ibu, saudara-saudari. Puji Tuhan.
Jadi kamu akan menerima kuasa atau kuasa Tuhan, kuasa Allah akan dipakaikan, akan dikenakan kepada kita kalau Roh Kudus itu turun ke atas kita. Jadi ketika Roh Kudus turun, sesudah Roh Kudus turun, maka kepada kita dikenakan, diberikan, dipakaikan kuasa Allah. Sekali lagi saya tadi katakan bahwa bukan kuasanya yang lebih dulu, tapi Roh Kudusnya. Jadi Roh Kudus diberikan kepada kita, Roh Kudus kita terima, baru sesudah itu kita mempunyai kuasa. Kepada kita dipakaikan, diberikan kuasa Allah tersebut. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian kita melihat bahwa kata kuasa dalam bahasa Yunaninya adalah dunamis. Dunamis itu mempunyai arti kuasa atau kekuatan, kemampuan, kesanggupan. Jadi dunamis, kuasa, kekuatan, kemampuan, kesanggupan, keperkasaan. Jadi ketika Roh Kudus datang kepada kita, maka kepada kita diberikan, dipakaikan, dikenakan keperkasaan. Kepada kita dikenakan, diberikan kesanggupan, kekuatan. Jadi kesanggupan kita, kekuatan, keperkasaan kita, Bapak Ibu sekalian, gereja Tuhan, itu bukan datang dari diri kita, bukan datang dari kepintaran kita, tetapi datangnya dari kuasa, dari Roh Tuhan. Jadi datang dari Roh Tuhan. Sekali lagi tadi saya katakan bahwa Roh Tuhan itu dulu yang harus kita terima. Roh Tuhan itu datang dulu kepada kita, memenuhi kita. Maka kemudian Roh Tuhan itu akan memberikan gereja, memberikan Bapak Ibu, saudara-saudari dan saya kekuatan, kuasa, kemampuan, keperkasaan. Jadi gereja Bapak Ibu sekalian adalah gereja yang kuat, gereja yang berkuasa, gereja yang mempunyai kemampuan. Karena Allah memberikan kepada kita, kepada gereja, kepada orang-orang percaya, kemampuan itu, kekuatan itu, kesanggupan itu, keperkasaan itu. Diberikan dengan datangnya Roh Kudus kepada gereja. Jadi kita harus dipenuhi, harus menerima Roh Kudus itu supaya apa? Kita menjadi kuat. Kita mempunyai kemampuan, kita mempunyai keperkasaan, kesanggupan. Kalau kita singkirkan Roh Kudusnya, gereja tidak menerima Roh Kudus, gereja tidak dipenuhi Roh Kudus, maka tidak ada kemampuan, kesanggupan, keperkasaan menghadapi setiap tantangan. Kita akan kalah. Kita tidak akan menang terhadap tantangan, terhadap keadaan situasi yang datang, hadangan-hadangan yang datang. Tapi ketika kita menerima kuasa itu, maka kuasa itulah yang memampukan, menyanggupkan kita, membuat kita perkasa, kuat, mampu, hebat, sehingga kita bisa mengalahkan setiap tantangan kita. Jadi kuasa, kemampuan, kesanggupan, keperkasaan itu Bapak Ibu sekalian ya, dengan mempunyai kesanggupan, kekuatan, kesanggupan, keperkasaan itu, jadi Roh Kudus turun ke atas kita, maka Roh Kudus itu memberikan kepada kita kuasa. Jadi gereja dipenuhi Roh Kudus, maka gereja itu mempunyai kuasa. Anak Tuhan itu mempunyai kemampuan, keperkasaan. Maka keperkasaan ini, kekuatan ini, kesanggupan ini akan membuat kita mampu, sanggup melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kalau kita melihat Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari, sebelum Yesus naik ke sorga, setelah kebangkitannya, Yesus menyampaikan kepada kita bahwa kita harus memberitakan firman Tuhan, Injil, keselamatan. Bahwa di dalam Yesus ada keselamatan, ada pengampunan dosa, ada pembenaran,
orang yang salah menjadi benar di dalam Yesus, di dalam nama Yesus. Orang yang tadinya harusnya dihukum karena dosanya, dia beroleh pengampunan dosa karena nama Yesus, karena di dalam nama Yesus. Dan bagaimana kita sanggup untuk menjadi saksi Allah, memberitakan firman? Yaitu dengan kita diperlengkapi, diberikan kuasa. Jadi kalau kita tidak memakai kuasa itu, tidak diperlengkapi Bapak Ibu sekalian, maka kita tidak sanggup melakukan perintah Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Itu sama seperti Bapak Ibu sekalian ya, para atlet kah ya, atau tentara yang akan bertanding. Ya kalau mereka tidak diperlengkapi, tidak dibekali ya dengan latihan ya, dengan program, dengan persiapan. Kalau tentara yang mau berperang ya tidak dibekali dengan senjata, dengan amunisi peluru ya, dengan alat-alat perang yang hebat ya, bagaimana dia mau menang dalam peperangan? Bagaimana dia mau perkasa? Bagaimana dia mau sanggup ya? Dia bisa dikatakan ya sangat-sangat merupakan langkah yang konyol ya, langkah yang bodoh kalau tentara itu disuruh berperang tanpa dilengkapi, tanpa dibekali. Maka dia akan seperti menyerahkan dirinya untuk dihajar begitu ya, untuk ditembak ya, untuk dikalahkan oleh lawan-lawannya. Tapi kalau tentara atau atlet tadi saya katakan diberikan bekal, diberikan kemampuan, dipersiapkan sedemikian rupa, maka akan ada keyakinan dari tentara dan atlet itu bahwa dia mampu, dia sanggup. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu sekalian. Yesus, Bapa di sorga, itu membekali kita, melengkapi kita. Karena apa? Keadaan-keadaan yang akan kita hadapi, tantangan, musuh-musuh yang kita hadapi itu bukan sesuatu yang bisa kita kalahkan dengan diri kita sendiri. Jadi kalau dengan kekuatan kita sendiri kita tidak sanggup. Kehendak Tuhan, perintah Tuhan untuk memberitakan Injil, untuk menjadi saksi Tuhan, kita tidak sanggup kalau dengan diri kita sendiri. Karena itu Allah melengkapi kita. Jadi perlengkapannya itu di dalam apa? Di dalam Roh Kudus. Jadi ketika Roh Kudus itu memenuhi kita, maka Roh Kudus akan memberikan kepada kita selengkap-lengkapnya yang kita butuhkan untuk kuat, mampu, sanggup, perkasa menghadapi setiap tantangan, melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan, hidup di dalam kekudusan dan kehendak Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat contohnya bagaimana Roh Kudus memberikan kuasa, kemampuan, kesanggupan, keperkasaan kepada murid-murid sehingga mereka sanggup mampu melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca Kisah pasal 2 ayat 41, Kisah pasal 2 ayat 41, di situ kita bisa baca Kisah pasal 2 ayat 41, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mulailah rasul-rasul, murid-murid Tuhan Yesus melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, yaitu memberitakan Injil, memberitakan bahwa di dalam Yesus ada keselamatan, memberitakan bahwa Yesus inilah yang telah ditentukan Allah untuk menjadi jalan selamat, untuk di dalamnya ada pengampunan dosa. Tentu suatu tugas yang sukar, apalagi melihat sumber daya manusia, SDM-nya murid-murid tidak banyak yang punya kemampuan ya, kompetensi yang luar biasa begitu. Banyakan mereka adalah orang-orang yang biasa, yang umum, yang general lah, yang umum, yang biasa-biasa saja. Tapi kepada mereka diberikan perintah untuk menyampaikan Injil sampai ke seluruh dunia. Tapi ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, Bapak Ibu, Saudara-saudari,
Rasul Petrus berkhotbah dengan diurapi, dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka kita baca Alkitab firman Tuhan, orang-orang yang mendengar khotbahnya, Bapak Ibu sekalian, mereka mengalami penyesalan hati. Dalam hati mereka, Bapak Ibu sekalian, digerakkan Tuhan untuk kemudian bertanya, apa yang kami harus lakukan? Untuk kemudian mereka bertobat, memberi diri mereka dibaptis. Jadi bukan karena kepintaran Rasul Petrus, bukan karena fasilida Rasul Petrus, bukan karena dia adalah orang yang berpengaruh pada masyarakat pada saat itu sehingga dia didengar, tapi karena Roh Kudus memenuhi dia sehingga ada kuasa, ada sesuatu yang membuat orang-orang yang mendengar firman Tuhan yang dia sampaikan itu menerima pemberitaannya. Jadi begitu dia menyampaikan firman Tuhan itu, dia diurapi Tuhan. Sehingga dia menyampaikan di dalam urapan daripada Allah Roh Kudus, ada kuasa. Sehingga terjadi pertobatan yang luar biasa. Dikatakan 3.000 orang itu menerima berita yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Jadi 3.000 orang. Jadi dari mana kuasa untuk melakukan firman Tuhan, memberitakan, menginjil, menjadikan semua bangsa murid-murid Tuhan? Bagaimana caranya? Membuat orang menerima, percaya. Kalau bukan karena kuasa Tuhan. Kalau bukan karena dikerjakan Roh Kudus. Jadi kita pemberita-pemberita Injil, anak-anak Tuhan, kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus supaya ada kuasa, bukan karena pintar kita, bukan karena kuat kemampuan kita, tapi karena kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan sajalah yang mengurapi kita, memakai kita sehingga kita bisa memberitakan firman, bisa memenangkan jiwa-jiwa, menjadikan segala bangsa murid-murid Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Lalu kalau kita lihat dalam Kisah pasal 2 ayat 47 bagaimana kuasa Roh Kudus itu bekerja dan mereka disanggupkan, dimampukan. Kisah 2 ayat 47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kita lihat di situ Bapak Ibu sekalian bahwa ada kehidupan. Ada model mutu hidup yang berkenan pada Tuhan, pada orang-orang percaya saat itu. Bagaimana orang-orang percaya itu punya kualitas hidup, cara hidup. Alkitab katakan Bapak Ibu sekalian kalau kita mempunyai buah roh, hidup kita, karakter kita, sikap kita itu seturut dengan Roh Kudus, maka tidak ada hal yang menentang karakter-karakter, sikap, perbuatan, akhlak yang dihasilkan oleh Roh Kudus dalam kita. Jadi dikatakan di situ orang-orang menyukai, semua orang menyukai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Kenapa? Ada cara hidup, kehidupan mereka itu menjadi berkat. Kehidupan mereka itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka hidup menjadi teladan, menjadi contoh bagi dunia pada saat itu. Ada kebaikan yang didapati dari mereka. Ada standar atau mutu hidup yang bisa diteladani dari anak-anak Tuhan pada saat itu. Dari mana mereka bisa mempunyai itu? Itulah karena kuasa. Roh Kudus memampukan kita untuk mengalahkan keinginan-keinginan dosa yang tadinya ada di dalam kita. Jadi kalau kita bertanya Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita bisa berubah dari yang tidak benar menjadi benar, dari orang yang malas menjadi rajin, dari orang yang pendendam, tidak bisa memaafkan menjadi pemaaf. Itu dilakukan, dimampukan, dikerjakan oleh Roh Kudus. Kalau Roh Kudus memenuhi kita, maka Roh Kudus akan memberikan kita kuasa untuk kita bisa mengalahkan keinginan-keinginan dosa, untuk kemudian kita bisa hidup sesuai dengan kehendak
Tuhan untuk kita mematikan perbuatan-perbuatan dosa. Mengalahkan ya, ada orang Bapak Ibu sekalian ya yang kelemahannya cepat marah, emosi. Ya, cepat marah ya, sedikit saja ya tersinggung, sedikit aja salah ngomong, udah langsung darah tinggi. Ya, darah tinggi tingkat dewa. Ya. Bagaimana caranya ya? Dia tahu ya nggak boleh cepat marah. Dia nggak punya kuasa karena mungkin dia terlahir ya dengan karakter seperti itu. Sifat seperti itu ada di dalam dirinya. Ya. Tapi kemudian kalau Roh Kudus turun atas dia, atas kita, maka ada kemampuan menahan amarah itu, menahan rasa tersinggung itu. Ada kemampuan untuk mengampuni, memaklumi, menerima. Tapi kalau kita Bapak Ibu sekalian tidak menerima Roh Kudus, tidak dipenuhi Roh Kudus, maka bagaimana? Ya, dari mana kita punya kesanggupan merubah keadaan kita atau sikap kita tadi yang gampang tersinggung, yang sedikit-sedikit marah ya, yang mudah sekali emosi, marah, mudah sekali ya Bapak Ibu sekalian tersulut emosinya. Bagaimana caranya mengubah? Sekolah apa yang bisa mengubah ya? Hal apa yang bisa mengubah itu? Tapi ketika murid-murid dipenuhi Roh Kudus, maka kepada mereka diberikan kuasa. Ada kuasa pada mereka sehingga hidup mereka disukai oleh semua orang. Karena ada perubahan dari yang pemarah menjadi sabar. Dari orang yang tidak bisa memaafkan jadi memaafkan. Dari yang malas jadi rajin. Jadi ada perubahan. Dari mana perubahan itu? Kekuatan apa yang bisa membuat perubahan itu dalam diri kita? Itulah kekuatan dunamis itu. Kuasa, kemampuan yang diberikan kepada kita karena kita menerima Roh Kudus, karena kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Lalu kalau kita maju lagi Bapak Ibu sekalian, saya mau baca Kisah pasal 9 ayat yang ke-31. Kisah pasal 9 ayat 31. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai sejahtera. Dalam keadaan damai, jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Kita tahu Bapak Ibu sekalian ya, dari Alkitab dikatakan bahwa kepada jemaat Yerusalem dan selanjutnya berkembang ya, jemaat mula-mula yang ditulis Kisah Rasul itu sudah mulai ada tantangan ya, ada aniaya ya, ada kayak hambatan begitu kepada mereka, ada problem ya, ada persoalan-persoalan yang mereka harus hadapi, tantangan persoalan. Tapi yang kita lihat dalam ayat ini, walaupun mereka ada dalam keadaan di mana ada tantangan, ada persoalan, ya ada hambatan, yang berusaha bagaimana membuat ya mereka tidak maju, membuat mereka berkurang, membuat keadaan mereka mundur, tapi Alkitab mencatat justru mereka semakin bertambah. Bertambah maju, bertambah besar, ada dalam keadaan damai, bertambah banyak mereka. Apa yang menyebabkan? Kuasa yang mereka terima dari Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita menerima Roh Kudus, kita menerima kuasa untuk mengalahkan setiap tantangan, setiap hambatan, setiap persoalan. Kalau gereja mula-mula, gereja yang ditulis Kisah Para Rasul Bapak Ibu sekalian, itu mampu menghadapi tantangan, persoalan, hambatan, ya aniayakah, dikucilkankah mereka? Mereka mampu, mereka tidak surut ya. Mereka malah makin maju, makin bertambah banyak, makin bertambah dalam mutunya Bapak Ibu sekalian. Maka gereja di zaman kita ini pun kita akan makin bertambah punya, walaupun kita menghadapi tantangan, persoalan.
Jadi Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu saudara-saudari, bagi kita punya tantangan, kita punya persoalan. Tapi kita punya kemampuan, kesanggupan untuk menghadapi tantangan, untuk menang terhadap tantangan itu. Kita mempunyai keperkasaan untuk sanggup menang terhadap tantangan, hambatan, persoalan kita. Karena apa? Kepada kita diberikan kuasa, kemampuan yang daripada Tuhan, sehingga kita mampu mengalahkan setiap tantangan, setiap persoalan kita, Bapak Ibu sekalian. Lalu yang ketiga, kuasa yang diberikan. Yang tadi pertama dikatakan kuasa untuk memberitakan firman Tuhan. Yang kedua, mengalahkan setiap tantangan kita, persoalan kita. Lalu saya sampai kepada yang ketiga, Kisah pasal 2 ayat 43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Yang ketiga, kuasa untuk mengadakan mujizat dan tanda. Kita perlu itu. Karena Bapak Ibu sekalian, pada waktu itu kan mujizat dan tanda itu kan berhubungan dengan kebutuhan. Orang sakit butuh disembuhkan. Jadi ada kebutuhan, ada kelemahan, ya keadaan berhubungan dengan keadaan. Apakah gereja di zaman kita ini tidak butuh mujizat? Kita butuh banyak permohonan, banyak keadaan yang di luar kendali kita, di luar kemampuan manusiawi kita. Kita butuh mujizat. Ya. Kita ada di jalan yang kita lihat seperti jalan buntu, jalan buntu. Kita butuh mujizat supaya apa? Ada jalan terbuka. Dan mujizat Bapak Ibu sekalian dikatakan itu terjadi ketika kuasa itu ada pada mereka. Saya percaya di zaman kita, gereja, kita perlu Roh Kudus supaya apa? Kalau Roh Kudus itu memenuhi kita, gereja Tuhan, maka di dalam gereja, di dalam kita anak-anak Tuhan ada mujizat-mujizat. Ada perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan yang terjadi, ada kesembuhan, ada jalan keluar, ya, ada dalam persoalan tapi ada jalan keluar. Sepertinya akan kalah tapi nggak kalah, malah menang. Dari mana kita bisa mempunyai kuasa, kemampuan, kesanggupan mengalahkan tantangan yang bahkan melebihi kemampuan kita? Kalau Roh Tuhan turun atas kita. Jadi yang ketiga, kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat. Saya rindu, saya percaya bahwa kita anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, memerlukan mujizat itu. Bagi pribadi lepas pribadi ataupun secara kita bersama-sama, kita butuh mujizat itu. Pertolongan Tuhan, tanda-tanda heran itu. Untuk bisa menghadapi tantangan kita, menghadapi keadaan situasi kita sekarang. Kita butuh kuasa Tuhan, di mana kuasa itu akan memampukan kita mengadakan mujizat. Kuasa Tuhan itu akan mengadakan mujizat di tengah-tengah kita. Lalu saya mau akhiri Bapak Ibu sekalian dengan seperti ini. Ketika murid-murid menerima perkataan Tuhan itu, bahwa mereka akan menerima kuasa kalau Roh Tuhan turun ke atas mereka, kalau mereka menerima kalau Roh Tuhan itu datang atas mereka, maka bagaimana respon mereka? Dikatakan di dalam Alkitab, Bapak Ibu saudara-saudari, dalam Kisah pasalnya yang pertama ayat yang ke-14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Mereka berdoa. Mereka bertekun dalam doa. Kita mendengar firman Tuhan. Yesus sendiri berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Bagaimana sikap kita? Apakah kita menganggap ini kan hanya masa lalu? Atau kita butuh, kita rindu, ya Tuhan, aku mau kuasa itu. Aku mau punya kesanggupan, kemampuan gereja menjadi gereja yang perkasa, sanggup, kuat. Kalau begitu, mari kita memberi waktu berdoa. Berdoa, bertekun berdoa. Di dalam doa kita Bapak Ibu sekalian, Roh Tuhan akan datang. Di dalam doa kita akan melihat karya Roh Kudus. Di dalam doa kita akan melihat Allah memenuhi kita dengan Roh Kudus. Jadi gereja yang berdoa, bertekun berdoa, tekun, sungguh-sungguh berdoa, rajin berdoa, rajin berdoa. Gereja
harus kembali dalam kehidupan doa. Baik secara pribadi kita masing-masing, kita harus bertekun dalam doa kita. Kembalikan lagi semangat, kerajinan kita, kerinduan kita, kesadaran kita bahwa kita harus berdoa. Bukan hanya sekedar doa makan, doa karena kebutuh, ya, doa mau tidur, doa mau bangun, doa bangun pagi, Bapak Ibu sekalian. Tapi ada satu kerinduan berdoa. Tekun berdoa. Memohon supaya kita diberikan Roh Kudus. Karena kalau Roh Kudus turun atas kita, kita mempunyai kuasa dari Allah. Kuasa untuk mengalahkan setiap tantangan persoalan kita. Jadi mari kita kembali menjadi gereja yang bertekun dalam doa kita. Tekun berdoa, rajin berdoa. Berdoa senantiasa, terus menerus berdoa, dan kita akan melihat Roh Kudus turun ke atas kita, memenuhi kita. Hari-hari ini khususnya bagi kita gereja adalah hari-hari di mana kita ada dalam doa memohon kepenuhan Roh Kudus itu. Bertekunlah, jangan sampai terlewatkan hari-hari ini. Ambillah waktu lebih banyak lagi berdoa, dan bangunlah kehidupan doa ini sampai kita melihat Roh Tuhan turun atas kita dan bekerja di dalam kita, memberikan kepada kita kekuatan, kesanggupan, keperkasaan, sehingga gereja tidak kalah terhadap tantangan, terhadap situasi, terhadap waktu, tapi gereja perkasa, mampu, sanggup menghadapi setiap keadaan, menghadapi setiap waktu. Gereja tidak kalah dengan kesukaran ini, tapi gereja bisa menang, sanggup, mampu menghadapi kesukaran ini. Karena apa? Roh Tuhan diberikan pada saya dan kepada Bapak Ibu. Dan Roh Tuhan inilah yang kita doakan, kita mohon dengan tekun, kita doakan dengan tekun supaya Dia terus memenuhi kita, Dia terus menyertai kehidupan kita. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita menaikkan pujian, berhembuslah Roh Kudus. Kita mohon, kita rindukan Roh Kudus memenuhi kita semua. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, sekarang berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa
Lihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu, kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Haleluya, haleluya. Inilah kerinduan kami, inilah kebutuhan kami Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu. Curahkanlah, berikanlah kepada kami, penuhilah kami, supaya kami dipimpin, supaya kami ditolong, diberikan kekuatan menghadapi kesulitan-kesulitan kami, dipimpin dan diajari oleh Tuhan dalam segala sesuatu, sehingga kami berhasil, sehingga kami mampu, sehingga semakin hari kami semakin bertambah dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, sertailah kami Tuhan dalam hari-hari yang kami akan lewati. Tuhan menyertai dalam pelayanan, dalam aktivitas kami, rumah tangga kami Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami semua, berkati mata pencarian kami semua Tuhan, berkati rumah tangga kami. Kami berdoa bagi setiap suami istri Tuhan berkati, bagi setiap Tuhan pemudamu, pemudimu Tuhan berkati, anak-anak remaja Tuhan berkati, anak-anak kami semua Tuhan berkati dalam pertumbuhan mereka, pendidikan mereka Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan mencukupkan setiap kebutuhan kami. Kami percaya juga Tuhan melindungi kami, memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami semua. Kalau ada di antara kami Tuhan, di dalam ibadah ini memohonkan satu permohonan, menaikkan satu permohonan kepada Tuhan, maka kami berdoa bersama-sama dalam nama Yesus. Tuhan memberikan apa yang menjadi doa kami, permohonan kami. Kami minta dengan iman kami minta di dalam nama Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan menyertai kami percaya Tuhan memberkati dan melindungi kami. Dan sekarang Tuhan, di akhir dari ibadah ini kami mau mohon berkat Tuhan, dan dengan iman kami terima berkat Tuhan, berkat-berkat yang berasal daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Allah Anak, persekutuan yang daripada Allah Roh Kudus, kiranya datang dan menyertai kami mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Berkat-berkat ini kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua kita yang percaya sama-sama kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.